Selamat datang di video pembelajaran interaktif layanan referensi. Pernahkah Bapak Ibu menghadapi pemustaka yang mencari informasi tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Dalam 5 menit ke depan, kita akan mempelajari konsep dasar layanan referensi, jenis pertanyaan referensi, serta peran literasi informasi, dan melihat bagaimana cara praktiknya. Bapak Ibu siap? Layanan referensi adalah kegiatan pustakawan dalam membantu pemustaka dalam menemukan informasi yang akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Layanan ini tidak hanya sebatas menunjukkan sumber informasi saja, tetapi juga mencakup bimbingan, cara menelusur, cara mengevaluasi, dan cara menggunakan informasi dengan tepat. Ibaratnya, pustakawan berperan sebagai jembatan penghubung antara pemustaka dengan sumber referensi agar pemustaka mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan dengan cara yang benar dan terpercaya. Layanan referensi memiliki 4 fungsi utama yang menarik. Yang pertama, pustakawan mengajarkan bagaimana caranya pemustaka dapat menggunakan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Yang kedua, tentu saja pustakawan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemustaka. Lalu yang ketiga, pustakawan membantu memilihkan buku, memilihkan artikel, jurnal, serta sumber informasi yang paling relevan dan berkualitas. Serta yang keempat, pustakawan mempromosikan perpustakaan agar makin dikenal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, layanan referensi juga dibagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah layanan langsung, seperti lewat model media referensi, referensi keliling, atau bahkan menjawab pertanyaan pemustaka secara online. Jenis yang kedua adalah layanan tidak langsung, di mana pustakawan aktif membuat program meskipun tidak ada pertanyaan dari pemustaka. Seperti apa programnya? Contohnya, penyebaran informasi terbaru, pinjam antar perpustakaan, serta kegiatan literasi informasi kepada pemustaka. Setiap layanan biasanya dimulai dari pertanyaan, maka CATS mengelompokkan pertanyaan menjadi 4 jenis. Pertanyaan jenis pertama adalah pertanyaan arah, seperti di mana ruang perpustakaan, di mana ruang katalog. Lalu, yang kedua, jenis pertanyaan yang referensi singkat, seperti berapakah tinggi Monas, atau siapakah Presiden Indonesia yang ketiga. Ya, walaupun pertanyaan seperti ini sudah jarang kita temui, apalagi dengan sudah adanya perkembangan teknologi. Lalu, pertanyaan ketiga adalah pertanyaan pencarian khusus. Misalnya, perpustakaan ini apakah memiliki koleksi tentang AI? Dan jenis pertanyaan yang keempat, jenis pertanyaan yang sifatnya riset. Biasanya diajukan oleh akademisi, mahasiswa, peneliti yang mencari data secara spesifik. Dan menjadi pustakawan referensi harus dibekali skill yang mumpuni untuk menjawab beragam pertanyaan dari pemustaka. Bapak Ibu, sekarang mari kita coba simulasi layanan referensi yang efektif. Sama-sama mari kita perhatikan bagaimana pustakawan menggali kebutuhan pemustaka dengan cara yang tepat. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, saya sedang mencari jurnal tentang sosiologi industri. Oke, baik. Ada aspek spesifik yang mungkin dicari, Kak? Mengenai dampak otomasi terhadap tingkat pengangguran usia produktif di Indonesia, Bu. Seberapa luas ya cakupan tahun yang dibutuhkan? 10 tahun terakhir, Bu. Oke, baik. Saya bantu carikan ya. Ada 15 jurnal relevan. Nah, mari kita evaluasi kredibilitasnya ya dengan prioritaskan jurnal Sinta 1 dan 2.
Ada 5 jurnal paling relevan dengan penelitian Anda. Oh, lengkap sekali ya, Bu. Apakah saya bisa download full text-nya? Oh ya, tentu. Kami udah berlangganan. Nanti kalau belum sesuai, kami bisa bantu pinjamkan ke perpustakaan lain. Oh iya, siap. Nah, itulah simulasi singkat mengenai layanan referensi. Tentu saja dalam praktiknya akan banyak hal yang dapat dieksplor lagi. Berdasarkan simulasi ini, Bapak Ibu sudah mempelajari apa saja. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu mempraktekkan layanan referensi di perpustakaan masing-masing.